Oke, kalau kita baca Alkitab, ya, ada beberapa buku disebutkan di Alkitab. Saya mencatatnya ada 4, tapi ada juga orang yang membuatnya menjadi 5, ya. Jadi ini soal apa yang kita temukan waktu kita baca dan kita bisa bisa hubungkan satu dengan yang lain. Yang pertama itu adalah soal tentang kitab kehidupan di Wahyu 20 ayat 12. Kitab ini mencatat nama orang-orang yang akan bersama Tuhan di surga. Ya. Wahyu 20 ayat 12 ya. Itu dilihat oleh Yohanes ya di Pulau Patmos ini. Tapi ternyata kitab kehidupan ini juga diketahui oleh Musa. Kalau kita baca di Keluaran 32 ayat 32, itu Musa bicara tentang kitab kehidupan. Dia waktu itu berdoa syafaat untuk orang Israel dan dia bilang, ampunilah dosa mereka ya. Kalau tidak, hapuskanlah namaku dari kitab yang telah kau tulis. Lalu Tuhan bilang, tidak, yang kau hapus adalah orang yang berdosa ya. Lalu di Mazmur 69, Daud juga ngomong soal kitab kehidupan ya. Daud bilang, janganlah nama mereka tercatat bersama orang-orang yang benar ya. Jadi Daud ngerti juga bahwa ada kitab kehidupan, bahwa yang dicatat di sana adalah orang-orang yang dibenarkan ya. Lalu Paulus juga mencatat hal itu. Dia bilang bahwa ada orang-orang yang berjuang bersama dia yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan ya. Jadi ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mereka tahu ya ada kitab kehidupan. Kemudian ada kitab tentang blueprint ya, rencana Tuhan bagi kita. Mazmur 139 ayat 16 ya. Daud juga mengatakan hal ini. Dia bilang, hari-hari yang akan kulalui semuanya sudah tertulis dalam kitabmu ya. Kemudian kalau kita baca kitab Yeremia, ayat yang terkenal, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan punya rencana, punya blueprint uh, dalam kehidupan kita. Ya, Dia ingin melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Sama juga Paulus juga menuliskan di Efesus 2 ayat 10, ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kita masing-masing. Ya. Lalu ada kitab peringatan di Maleakhi 3 ayat 16. Ini konteksnya ketika sebagian orang berkata, aduh sia-sia kita beribadah kepada Tuhan. Sebab nampaknya yang kita buat itu nggak jadi perhatian Tuhan. Orang-orang jahat kok tetap aja makmur hidupnya. Walaupun mereka itu kelihatan sekali perbuatan dosa mereka. Lalu Tuhan berkata, jangan berkata seperti itu. Ya, sebab dikatakan ada sebuah kitab peringatan yang ditulis di hadapan Tuhan yang berisi apa yang kita lakukan ya. Kalau berisi nama-nama orang yang respect Tuhan, yang suka menyembah Dia, yang meninggikan namanya, yang menghormati namanya. Ya. Kemudian ada juga yang mencatat di kitab Yesaya ya, tentang buku yang mencatat perbuatan-perbuatan dosa. Ya, nanti kita bisa lihat sepintas ya. Lalu ada catatan doa, Mazmur 56 ayat 9. Ini juga Daud yang tulis ya. Dia bilang bahwa bukankah permohonanku itu sudah kau catat? Ya, jadi artinya Tuhan mendengar, mencatat apa yang kita naikkan dalam doa. Ya. Nah, kalau kita lihat Wahyu 20 ayat 12 sampai dengan 13 dikatakan oleh Yohanes ini di Pulau Patmos. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Ini pada akhir zaman ya. Lalu dibuka semua kitab. Ya artinya banyak kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi selain kitab yang berisi catatan perbuatan setiap orang di muka bumi ini, tapi ada kitab lain lagi yang disebut kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Itu. Jadi ini
bisa terdiri dari dua buku ya. Yang satu itu tadi buku peringatan di kitab Maliaki. Apa yang kita buat di muka bumi ini tercatat tidak hanya untuk akhir zaman, tapi juga untuk selama kita hidup. Karena kalau kita baca, Tuhan Yesus bilang begini, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan keluarganya, meninggalkan sawahnya, ya, ladangnya, rumahnya, maka dikatakan orang itu pada masa ini juga akan memperoleh kembali 100 kali lipat. Ya, rumah, harta, ya, dan semua yang dia sebelumnya kehilangan itu ya, karena Injil, karena mengikuti Yesus, sekalipun disertai berbagai aniaya, ya, dibilang kayak begitu. Dan pada akhir zaman, ya, akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada catatan itu. Tapi juga ada yang mendefinisikan dari bacaan ini ya, bahwa perbuatan salah kita juga dihitung di situ. Dan biasanya kalau secara umum orang berkata nanti ditimbang yang mana lebih berat gitu ya, antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Ya. Tetapi di perjanjian baru ya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dikatakan kita dibenarkan, kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Dia. Jadi karena kita dibenarkan, dianggap secara legal itu sebagai orang benar, ya, sebagai anak-anak Allah, diadopsi, ya, dan dosa-dosa kita ditimpakan kepada Dia. Surat Paulus berkata, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Jadi kita menjadi orang-orang benar bukan karena nggak pernah berbuat salah, tapi karena statusnya dibenarkan karena percaya pada Yesus. Nah, lalu di Wahyu 20 ayat 15 itu jelas tertulis. Dikatakan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi artinya ada catatan tentang perbuatan kita, ya, perbuatan baik, ya, ketika mengikut Tuhan, dan nanti ada rewardnya. Karena dikatakan dihakimi menurut apa yang diperbuat. Tetapi yang menentukan apakah kita masuk ke surga bersama Tuhan atau tidak, itu adalah apakah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, ya, bukan di dalam kitab catatan perbuatan baik, ya, atau perbuatan jahat itu, ya. Yang menentukan itu adalah apakah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, kita mempelajari kitab kehidupan itu, ya, seperti kata Musa di Keluaran 32, ya, kata Daud juga di kitab Mazmur. Kitab kehidupan itu berisi nama orang-orang yang tidak berdosa atau orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada Musa, orang yang berdosa, orang itulah yang kuhapuskan namanya dari kitab yang telah kutulis. Nah, jadi kitab kehidupan itu berisi nama orang-orang yang dibenarkan, ya, yang tidak berdosa. Ya, kenapa tidak berdosa? Karena dosa-dosanya sudah ditimpakan kepada Yesus, ya, di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah, ini konteks perjanjian baru dan kita hidup kan sekarang di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Jadi kita ini yang percaya kepada Yesus, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan secara legal, itu kita dianggap sebagai orang benar. Sama kayak misalnya di dalam pengadilan, ya, ketika ada tuntutan dari jaksa, lalu ada pembela yang datang, ya, kemudian bukti-bukti dikumpulkan, ya, lalu ada pembela kan, kemudian hakim memutuskan, ya, setelah semua perkara ditimbang dan sebagainya, ya, maka diputuskan orang ini tidak bersalah, ya. Walaupun faktanya mungkin sebenarnya dia bersalah, tetapi ada pembela yang membela. Atau bisa juga, ya, ada kasus orang ini didenda, ya, diputuskan bersalah, tetapi kemudian dendanya dibayar oleh orang lain. Ya, itu cerita mengenai penebusan seperti itu. Nah, setelah dibayar dendanya itu, hukuman yang harusnya dia tanggung itu, maka orang itu menjadi orang yang bebas, ya, orang yang benar. Itulah yang luar biasanya perjanjian baru, ya, di dalam kehidupan Kristen.
Nah ini menarik ya, di Wahyu 20 ayat 12 sampai dengan 13 ada catatan di internet yang saya lihat ini. Ya. Penjabarannya seperti ini. Nomor satu, semua orang menghadap tahta, ya semuanya. Lalu yang nomor dua, dibuka semua kitab-kitab, yaitu kitab peringatan yang tadi saya singgung ya, Maleakhi 3:16. Lalu kitab catatan dosa. Nah, Yesaya 65 ayat 6 dan 7 itu juga ada disebut mengenai kesalahan orang-orang yang dicatatnya. Di mana dicatat? Ya, menurut ini ada yang menafsirkan itu ada lagi satu kitab catatan dosa itu. Lalu ada kitab kehidupan juga ya dibuka kan. Nah, nomor 3 ya, semua orang dihakimi menurut perbuatannya masing-masing yang dicatat di buku catatan surga. Ya, itu betul ya, memang ada. Nomor 4, Allah sedang menimbang hidup kita, itu penghakiman ya. Pertanyaannya adalah apakah kita memang beratnya kapas atau besi, apakah kita memang betul-betul asin atau malah tawar. Nah ini kan satu kesimpulan yang dia buat untuk satu topik tertentu. Tapi sebagian orang tuh ya biasanya berpikir ya kecampur dengan kepercayaan lain yang mengatakan bahwa nantinya hidup itu ditimbang yang mana lebih berat ya antara perbuatan baik kita ataukah perbuatan jahat kita. Ya, makanya banyak berbuat baik supaya nanti timbangannya itu menjadi lebih berat perbuatan baiknya dibanding perbuatan jahatnya. Tapi kalau kita baca di Alkitab, Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Ya. Jadi orang lahir ke dunia pun, walaupun dia tidak pernah berbuat dosa secara kasat mata, ya, secara pikiran manusia, perhitungan manusia, secara kepercayaan atau agama yang dianutnya. Tetapi di hadapan Tuhan orang itu adalah orang berdosa. Ya. Ingat bagaimana ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, mereka menyemat daun pohon ara. Itu usaha mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah itu yang terjadi pada agama atau kepercayaan. Usaha manusia untuk dibenarkan dengan caranya sendiri. Ya, dengan cara menyemat daun pohon ara. Tetapi kalau kita baca lebih lanjut di kitab Kejadian, Tuhan kemudian membuat sebuah pakaian dari kulit binatang dan Tuhan mengenakannya pada manusia tersebut. Artinya daun pohon ara yang disemat itu di mata Tuhan tidak cukup untuk menutupi ketelanjangan manusia. Ya. Jadi standar Tuhan tinggi sekali. Kita kira mungkin udah oke, nggak apa-apa, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Ya. Nah itu lambang perlunya ada penebusan, ada korban. Dan di perjanjian baru itu dipenuhi di dalam Yesus, ya, yang adalah anak domba Allah yang menanggung dosa seisi dunia. Ada yang menarik juga di 1 Petrus 2 ayat 9, ya. Dikatakan di sini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini surat Petrus ya, dia mencatat sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, sehingga dia tulis kepada orang-orang percaya ya, bahwa kamu ini menjadi bangsa yang terpilih. Ya, karena kamu adalah jemaat yang kalau ditebus oleh Yesus, kamu sudah terima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu ini menjadi imamat yang rajani, ya. Kamu menjadi bangsa imam yang berkerajaan, ya. Kamu ini menjadi bangsa yang kudus, kamu ini umat kepunyaan Allah sendiri. Ada tujuannya supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini sebenarnya kutipan dari perjanjian lama. Tapi kalau perjanjian lama itu sesuatu yang akan Tuhan berikan ketika orang-orang pada masa itu bisa melakukan, memenuhi peraturan-peraturan yang Dia buat. Tapi faktanya kan tidak bisa ya. Berkali-kali orang-orang Israel itu jatuh dalam dosa, sehingga selalu ada imam besar setahun sekali datang ke ruang Maha Kudus membereskan dosa-dosa bangsa tersebut ya. Kemudian nanti mereka ya ada kesalahan lagi ya. Sampai akhirnya Yesus datang di perjanjian baru, Dia menjadi imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus sekali ya. Sekali dan Dia membereskan dosa seisi dunia. Nah, jadi Petrus bisa bilang, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani.
Sebenarnya ini ayat diambil dari Keluaran 19 ayat 6. Ya, ayat 5 dan ayat 6. Dikatakan di situ waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan berfirman kepada Musa, ya, kasih tahu kepada umatmu, pada bangsa Israel. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ya, ayat 6-nya, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Kamu akan menjadi my treasure possession, ya, milikku yang sangat berharga. Tapi ada syaratnya. Ya, if you will strictly obey my voice and keep my covenant, you will certainly become my special property out of all people, a holy nation. Syaratnya apa? Kamu harus strictly obey my voice. Kamu harus betul-betul dengan tepat mendengarkan suaraku. Nah, itu syaratnya baru bisa menjadi milik Tuhan yang berharga. Faktanya orang seperti Musa pun bisa lalai dalam mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan berkata untuk berkata kepada gunung batu supaya mengeluarkan air, Musa bisa kepleset. Ya. Musa bisa memukul gunung batu, padahal Tuhan perintahkan untuk hanya berkata kepada gunung batu untuk mengeluarkan air. Jadi orang seperti Musa pun ternyata bisa lalai di situ. Padahal perintahnya di sini, if you will strictly obey my voice. Ya, harus tepat mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan dengan benar, dengan tepat. Ternyata Musa nggak seperti itu. Ya. Jadi memang ini konteks di perjanjian lama betul-betul tidak bisa ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu. Selalu ada kesalahan dan selalu perlu imam besar membereskan ya setahun sekali di ruang maha suci dengan membawa darah ya anak domba yang aturannya banyak sekali ya. Tetapi di perjanjian baru Petrus mengutip ayat ini dan dibilang kamulah bangsa terpilih, kamu imamat rajani. Kenapa? Karena penebusan dalam Yesus ya. Dan itu menyebabkan namamu ditulis dalam kitab kehidupan ya. Hal ini mendasar dan kita perlu ingat baik-baik ya. Sehingga ketika kita ada dalam pelayanan dimanapun kita menyadari status kita. Status kita adalah imamat rajani, bangsa yang terpilih ya, anak Allah. Kita sudah dibenarkan. Dan itu membuat ketika kita berdoa pun kita bisa dengan penuh keyakinan. Karena kita yakin kita adalah orang benar, orang yang dibenarkan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi 1 Petrus 2 ayat 9 ya, penjelasannya lebih lanjut di ayat 10 ya. Itu sebenarnya mencerminkan, menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak memilih orang yang mampu. Ya. Karena memang gak ada yang mampu sebenarnya. Tetapi Tuhan memampukan orang yang dipilih. Nah, kenapa orang itu dipilih? Karena orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Tuhan itu kepada semua orang, pada seluruh dunia. Ya, tapi dia wujudkan lewat Yesus ya, yang lahir ke dunia di bulan Desember 2000 tahun yang lalu. Nah, siapa yang terima Yesus, menerima pembenaran dari Tuhan itu seperti Adam ketika menerima baju yang Tuhan buat dari kulit binatang, ya, yang di kitab Kejadian. Jadi daun pohon ara yang disemat itu tidak cukup di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan perlu menyediakan pakaian yang lain. Nah, di perjanjian baru itu menyediakan Yesus sebagai jalan keselamatan. Satu-satunya jalan keselamatan. Waktu kita menanggapi hal itu, maka Tuhan beri kemampuan kepada kita. Sebagai orang-orang yang dia pilih untuk bisa melakukan kehendak-Nya. Karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Kita bisa berdoa karena ada Roh Kudus menolong kita. Kita bisa melakukan banyak hal karena anugerah-Nya memampukan kita. Jadi Tuhan memampukan kita orang-orang yang dia pilih. Siapa itu? Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Nya. Ya, haleluya. Amin.